Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1261 sampai bab 1270. Bahkan jika salah satu dari mereka memiliki pendapat pribadi tentang masalah ini, tidak ada dari mereka yang berani berbicara sepatah kata pun. Lagi pula, meskipun benar bahwa mereka tidak akan kekurangan penghargaan dan pengakuan jika mereka berhasil menyelamatkan anak-anak, kegagalan untuk menyelamatkan mereka pasti akan membuat mereka dicat sebagai penjahat. Tidak mungkin ada di antara mereka yang rela menjadi kambing hitam. Apakah tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan sama sekali? Tanya Zain. Nadanya terdengar sangat mendesak saat dia mengamati semua dokter yang ada. Tentu saja, tidak ada yang berani menjawabnya. Dan mereka mendapati diri mereka mengalihkan pandangan setiap kali dia menoleh untuk melihat salah satu dari mereka. Melihat reaksi mereka, Zain hanya bisa menghela nafas. Tampaknya karir profesionalnya akan segera berakhir. Namun, saat dia berpikir bahwa semuanya hilang, seseorang tiba-tiba memecah keheningan dengan mengatakan, "Saya punya beberapa ide." Setelah mendengar bahwa seseorang benar-benar ingin memberikan saran, semua dokter di ruangan itu segera menoleh untuk melihat siapa yang berbicara. Orang yang dimaksud telah duduk diam di sudut ruang konferensi selama ini. Jika dia tidak angkat bicara, ada kemungkinan besar semua orang akan terus mengabaikannya. Bagaimanapun, semua orang bingung mengapa dia yang berbicara. Lagi pula, semua orang berasumsi bahwa dia hanyalah salah satu murid, pengemudi, atau bahkan sekretaris dokter. Maaf, katakan, siapa dia? Bukankah dia hanya salah satu murid dokter? Maaf, saya tidak berpikir begitu. Dari apa yang saya ingat, dokter, Maaf hanya memiliki dua dari mereka. Sementara semua orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Geralt. Geralt sendiri tidak memperhatikan mereka. Yang penting adalah dia sudah menyaksikan semua yang telah ditampilkan di layar sebelumnya. Dengan tambahan kegagalan organ yang cepat ke dalam daftar gejala, Geralt sudah 100% yakin bahwa teknik pemakan jiwa adalah penyebab semua ini. Namun, terbukti bahwa orang yang menggunakan teknik ini pada bayi hanya menguasainya secara kasar. Faktanya, tidak berlebihan jika orang itu menggunakannya pada bayi sebagai latihan. Lagi pula, jika orang itu menguasai teknik pemakan jiwa seperti yang dimiliki Geralt, maka bayi-bayi itu pasti akan tersedot kering sebelum berubah menjadi abu, seperti yang terjadi pada Hendrik dan yang lainnya. Geralt sendiri baru bisa menguasainya secepat itu karena sebelumnya pernah menjalani pelatihan mempercepat proses belajar bersama Finley. Begitulah cara dia mendapatkan kembali kekuatannya setelah Kuina menyegel kekuatan batinnya. Bagaimanapun, untuk berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mempraktikkan teknik jahat pada bayi, memikirkannya saja menyebabkan ekspresi yang sangat jelek terbentuk di wajah Geralt. Namun, dia bukan satu-satunya yang marah. Yang benar adalah bahwa semua dokter merasa sedikit marah dan menghina Geralt saat dia mengatakan dia punya ide. Apakah Anda sudah punya solusi untuk mengobati penyakit aneh ini, Mer Crawford? Tanya Jess dengan terkejut saat dia langsung membungkuk hormat pada Geralt. Melihat betapa hormatnya dokter Maap memperlakukan pemuda itu, mereka semua langsung tahu bahwa pemuda itu bukanlah sopirnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Zain sedikit lebih berpengalaman daripada yang lain langsung merasakan ada sesuatu yang terjadi. Melihat Geralt, dia kemudian berkata, "Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran, anak muda?" "Memang," jawab Geralt, mengabaikan semua tatapan dari dokter lain. Prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa semua bayi itu, dan dipandang dengan hina bukanlah hal baru baginya. Sekarang dia mendapat perhatian semua orang. Dia dengan santai berkata, "Sebenarnya, ini sama sekali bukan penyakit. Bayi-bayi itu saat ini dalam keadaan seperti itu karena seseorang telah menguras oksiblut mereka, mengakibatkan organ mereka gagal. Karena organ mereka berada dalam kondisi yang buruk, bayi saat ini rentan terhadap infeksi." Kalimat Geralt kedua berakhir. Kegemparan langsung pecah. Sejujurnya, beberapa dokter ingin tertawa, tetapi mereka menahan diri karena mereka sedang menghadapi situasi yang begitu serius. "Anak muda, saya mendengar dokter Maap memanggil Anda Tuan Crawford. Jadi lakukan saja. Terlepas dari itu,
Saya ingin tahu apakah Anda terlalu banyak menonton film. Harap menahan diri dari menyemburkan omong kosong ketika Anda bahkan tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Seseorang menguras oksiblut bayi. Apakah Anda menyarankan bahwa kita memiliki vampir yang berkeliaran? Terlebih lagi, bayi-bayi itu adalah bayi baru lahir yang tidak pernah meninggalkan NCIU. Sebenarnya, apakah Anda tahu kepanjangan dari NCIU? Karena Anda mungkin tidak. Itu singkatan dari Neonatal Care Unit. Sebagai hal sepele tambahan, udara di dalamnya benar-benar terisolasi. Untuk berpikir bahwa pada awalnya saya berpikir bahwa Anda benar-benar akan memberi kami saran yang layak. Ternyata, Anda tidak tahu apa-apa. Bayangkan jika berita tentang ini dipublikasikan ke publik. Masyarakat pasti akan berantakan. Siapa sebenarnya orang ini? Dokter Map. Tanya salah satu dokter sambil terus memelototi Geralt. Tolong, tenanglah sebentar. Semuanya. Jess dengan cepat berusaha membujuk yang lain untuk tenang sebelum semuanya meningkat terlalu cepat. Sejujurnya, bahkan dia terkejut mendengar Geralt mengatakan bahwa seseorang telah menguras oksiblut bayi mereka. Itu adalah pernyataan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Meski begitu, dia telah menyaksikan keterampilan dan kemampuan Geralt sebelumnya. Jadi Jess percaya bahwa Geralt tahu apa yang dia lakukan. Hah, lihat. Dokter, maaf, saya sudah memberitahu Anda bahwa prestasinya sebelumnya hanya kebetulan. Dia benar-benar tidak mampu sama sekali. Menjadi begitu mudah. Apa yang dia tahu? Anda akan mengira dia ada di sini untuk berakting di beberapa film setelah mendengar penjelasannya. Gumam Walbridge dengan sedih. Meskipun dia tidak mengatakan itu dengan suara yang sangat keras. Semua orang di ruang konferensi bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan. Jelas bahwa Walbridge cemburu pada Geralt. Lagi pula, dia telah melihat cara Brianna naksir lamanya yang juga juniornya memandang Geralt sebelumnya. Itu jelas merupakan pukulan terakhir baginya. Marah olehnya, Walbridge memiliki dorongan terus-menerus untuk mempermalukan Geralt di depan umum. Setelah mendengar apa yang dikatakan muridnya, ekspresi Jess langsung berubah muram saat dia berbalik untuk melihat Walbridge sebelum berkata, "Diam, Walbridge. Saya yakin pasti ada alasan bagi Mer Crawford untuk mengatakan semua itu. Mari kita lihat apa lagi yang akan dikatakan Mer Crawford terlebih dahulu. Bagaimana jika deduksinya benar? Geralt sendiri sekarang memiliki ekspresi masam di wajahnya. Siapapun akan merasa tidak puas setelah dikritik dan dihina sedemikian rupa. Masih banyak hal yang kalian semua tidak tahu tentang dunia. Jawab Geralt dengan dingin. Jika boleh, apakah ada obat untuk semua ini, Tuan Crawford? Tanya Jess. Memilih untuk percaya pada Geralt. Ada. Akupuntur dan pengobatan dapat digunakan untuk mengkondisikan tubuh mereka. Meski begitu, kita harus bertindak cepat. Begitu organ bayi benar-benar gagal, mereka tidak akan bisa diselamatkan lagi. Apakah Anda tahu betapa tergesa-gesanya Anda? Anda tidak bisa hanya memperlakukan kehidupan lebih dari 100 anak seperti lelucon. Dokter Map. Dia hanya seorang anak muda yang hampir tidak memiliki pengalaman. Apa yang akan dia ketahui dalam situasi ini? Teriak dokter lain dengan marah. Kalau begitu, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Tanya Jess dengan dingin sebagai balasannya. Sementara aku tidak, kita masih tidak bisa menganggap enteng situasi ini. Juga, memberikan obat untuk bayi yang baru lahir. Apa yang akan terjadi jika kondisi mereka memburuk setelah minum obat? Anda, dari semua orang, harus tahu bahwa bayi-bayi ini tidak dapat menerima lebih banyak lagi. Dengan pemikiran itu, kita tidak boleh mempermainkan kesehatan mereka sampai kita benar-benar yakin bisa membantu mereka. Beralasan orang lain yang merasa bahwa membiarkan Geralt merawat bayi yang baru lahir tidak berbeda dengan memberinya izin untuk mempermainkan kesehatan mereka. Zain sendiri sekarang menatap Geralt, bertanya-tanya apakah harus mempercayainya atau tidak. Meskipun penjelasan Geralt terdengar meragukan, hanya ada sesuatu tentang tekad dan kejelasan di mata Geralt yang memberi orang lain rasa keyakinan yang kuat. Apakah Geralt benar-benar yakin akan jawabannya? Setelah berpikir sebentar, Zain membuat keputusan. Karena tidak ada orang lain yang memiliki ide yang lebih baik, pilihan apa yang dia miliki selain mempercayai Geralt? Biarkan dia pergi, kata Zain. Datang lagi, Anda benar-benar membiarkan dia mencoba. Lalu siapa yang akan memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan? Saya, teriak Jess, Zain, dan Geralt secara bersamaan. Setelah itu, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain. Baiklah kalau begitu, karena kalian bertiga telah setuju untuk bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Biarlah. Karena sekarang ada orang bodoh yang mau bertanggung jawab atas masalah ini. Semua orang tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Geralt bisa mencoba semua yang dia mau. Jika itu tidak cukup jelas sekarang,
Para dokter ini terus terang tidak peduli apakah bayi-bayi itu hidup atau mati selama mereka bisa melindungi kepentingan mereka sendiri. Apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkan kembali hal ini, Dr. Map? Kita seharusnya tidak bertindak begitu tergesa-gesa. Kami mempertaruhkan lebih dari 100 nyawa di sini. Itu bukan hanya satu Lady Smith lagi, kata Walbridge yang kecemburuannya telah meningkat sekarang karena dekan juga berada di pihak Geralt. Bagaimana itu mungkin? Walbridge sejujurnya tidak percaya bahwa tuannya masih mempercayai omong kosong Geralt. Bagaimana bisa dokter? Map dibingungkan oleh ocehan yang tidak jelas seperti itu. Sangat mengejutkan Walbridge. Jess segera memelototinya sebelum menyatakan, Walbridge, aku salah tentangmu. Tertegun. Walbridge kemudian menjawab, apa? Saya hanya tidak ingin reputasi Anda menurun. Dokter, bagaimanapun, Anda adalah seorang dokter jenius. Belum pernah saya menganggap diri saya sebagai dokter jenius. Itu hanya gelar yang diberikan pasien saya kepada saya. Walbridge, saya ingin Anda tahu bahwa jika reputasi saya adalah semua yang saya butuhkan untuk menyelamatkan pasien ini, maka saya akan dengan senang hati membuang semuanya. Anda seorang pria berusia 30 tahun yang telah belajar kedokteran selama bertahun-tahun. Walbridge, bagaimana cara berpikir Anda masih begitu salah? Jika Anda terus menempuh jalan ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa mencapai apapun di dunia medis. Kata Jess sambil mendesah kecewa. Wajahnya sekarang menjadi hijau karena iri. Walbridge kemudian berteriak, apapun masalahnya, aku masih tidak percaya dia bisa menyembuhkan anak-anak. Dan bagaimana jika aku bisa? Tanya Geralt sambil menatap Walbridge dengan dingin. Orang itu telah mendatanginya selama ini dan itu mulai mengganggu Geralt. Apa maksudmu dengan itu? Baiklah kalau begitu. Jika kamu berhasil menyembuhkan penyakitnya, maka aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan kepadaku. Cemooh Walbridge. Dari betapa santainya dia membuat keputusan itu, terbukti bahwa dia berpikir bahwa mustahil bagi Geralt untuk menyelamatkan semua bayi yang sudah hampir mati. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sebelum pergi ke ruang isolasi bersama Jess dan Dekan. Hanya 3 orang yang diizinkan masuk kali ini. Dan Geralt berganti pakaian sebelum menginjakkan kaki ke ruang isolasi bersama duo dari sebelumnya. Saat itu, semua bayi sudah berhenti menangis, dan ruangan itu sunyi senyap. Dari pandangan sekilas, Geralt dapat melihat bahwa tidak hanya kulit mereka yang gelap, tetapi tubuh mereka semua tampak bengkak. Bahkan bibir bayi terlihat pecah-pecah. Melihat gejala-gejala itu dan seberapa dekat bayi-bayi itu dengan kematian, Geralt memastikan bahwa itu benar-benar efek dari teknik pemakan jiwa. Dari apa yang bisa dia tebak dari kerusakan yang terjadi, bayi-bayi itu pasti hanya mengalami sepertiga dari kekuatan teknik pemakan jiwa. Pengurangannya menjelaskan mengapa tubuh mereka semua terlihat sangat bengkak. Itu karena semua air di tubuh mereka disedot keluar. Dengan hampir tidak ada cara untuk mendinginkan organ dalam mereka, demam tinggi tidak bisa dihindari. Betapa kejamnya. Geralt menggeram pelan. Jika Geralt benar-benar ingin menyembuhkan mereka, dia tahu bahwa akupuntur saja tidak akan cukup. Untuk memastikan bahwa akan ada aliran pelet oksiblut yang lancar di dalam mereka di masa depan, Geralt tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Soul Eater untuk menebus oksiblut mereka yang hilang. Namun, dia juga sadar bahwa begitu dia melakukan itu, identitasnya pasti akan terungkap karena dia belum menemukan Zircopsite. Begitu itu terjadi, Kuina pasti akan berlari untuk memburunya. Jika dia tertangkap, dia tahu dia bahkan tidak akan bisa menyaingi kekuatannya. Sambil menggertakkan giginya, Geralt mengingatkan dirinya sendiri bahwa bahkan jika itu yang akan terjadi, masih lebih penting untuk menyelamatkan nyawa ini. Karena Geralt telah menguras darah oksigen beberapa orang dewasa sebelum ini, dia tahu bahwa dia mungkin memiliki cukup darah untuk menyelamatkan mereka semua. Adapun untuk mengungkapkan lokasinya kepada Kuina, dia masih bisa menggunakan darah di jimat giok untuk menghadapinya setidaknya untuk 1 malam lagi. Karena Kuina dalam kondisi paling rapuh sekarang, dia seharusnya tidak seseram sebelumnya. Dengan pemikiran itu, Geralt segera mulai mengambil tindakan. Berdiri di depan bayi yang paling dekat dengannya, Geralt mengambil 1 jarum perak dan mulai dengan cepat namun ringan menusuk beberapa titik di dada bayi. Bintik-bintik itu sama sekali tidak acak. Dan ke-18 area yang dia tusuk adalah bagian dari meridian surgawi, meridian inti, dan meridian utama. Hampir tidak ada keraguan di antara setiap tusukan. Dan gerakan Geralt sangat lancar sehingga hampir seperti sedang melakukan semacam pertunjukan sulap. Zain sendiri yang berdiri di samping Geralt mau tidak mau merasa sedikit tercengang. Beralih untuk melihat Jess, dia terkejut melihat betapa terpesonanya dokter tua itu terhadap teknik jarum Geralt yang sempurna. Terlepas dari itu,
Begitu Geralt selesai, dia dengan cepat menyelipkan tangannya di bawah selimut dan memegangi pergelangan tangan bayi itu. Dengan teknik Soul Eater, ia kemudian segera mulai mengatur dan mengisi kembali oksiblut anak. Baiklah, yang ini aman sekarang. Ingatlah untuk menutupi selimut dengan benar di atas bayi. Sekarang lepaskan pakaian dari bayi di ranjang 2 dan bawa dia padaku. Segera, kita tidak punya banyak waktu. Perintah Geralt. Apa? Itu saja, tanya Zain. Matanya melebar. Ya, sekarang cepatlah dengan bayi berikutnya. Benar, jawab Zain dengan anggukan sebelum lari untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu, apakah itu? Terapi akupuntur ilahi, teriak seorang dokter tua karena terkejut. Dia telah mengamati mereka dengan sungguh-sungguh melalui jendela kaca ruang isolasi untuk sementara waktu sekarang. Meskipun keterampilan besar Geralt jelas membuatnya terperangah. Terapi akupuntur ilahi. Dokter Leslie, tanya pengamat lain dengan sedikit ketidakpuasan. Meskipun dia harus mengakui bahwa anak itu benar-benar pandai melakukan akupuntur. Memang, terapi akupuntur ilahi adalah teknik akupuntur yang konon hilang dimakan waktu. Menurut rumor, Soyerwi adalah satu-satunya orang yang mahir dalam menangani hingga 3 langkah teknik ini. Jelas dokter tua yang bersemangat yang tidak memperhatikan ekspresi wajah wakil dekan. Mungkinkah dia murid Soyerwi? Tidak, itu tidak benar. Seperti yang Anda katakan, Sawyer hanya mahir dengan 3 langkah. Tapi anak itu di sana mampu menggunakan hingga 18. Betapa menakutkannya, seru dokter tua lain yang akrab dengan teknik itu. Saat beberapa dokter tua lainnya yang mengenali teknik itu mulai bertepuk tangan dengan kagum sambil terus menatap dengan mata terbelalak, terbukti masih ada beberapa orang yang masih belum percaya. Dia masih cukup muda, bukan? Bagaimana dia bisa tahu bagaimana menggunakan teknik akupuntur yang begitu canggih? Tanya salah satu skeptis. Saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada keraguan tentang itu. Dia benar-benar menggunakan teknik terapi akupuntur ilahi. Lagi pula, saya menyaksikan Tuan Soyerwi menggunakan teknik itu saat saya menghadiri sebuah seminar beberapa bulan yang lalu. Dari apa yang saya amati, jarum yang dia gunakan persis sama dengan yang digunakan Geralt saat ini. Jarum itu sendiri panjangnya 1 inci. Dan saat melakukan demonstrasi teknik, dia mengangkat dan melepaskannya 3 kali sebelum menggunakan teknik Phoenix untuk melepaskan jarumnya. Tindakan itu sendiri memberikan nutrisi dari tubuh, dan juga menghilangkan racun dan kelembaban berlebih dari dalam. Namun, saya mendengar bahwa seseorang membutuhkan kekuatan batin untuk melakukan teknik terapi akupuntur ilahi. Bisakah Tuan Crawford benar-benar memilikinya? Jelas dokter lain. Hah, Anda pikir seseorang seperti dia bisa memiliki kekuatan batin? Percayalah ketika saya mengatakan dia mungkin hanya membuat sebuah pertunjukan. Apapun masalahnya, kemampuannya yang sebenarnya akan terungkap melalui hasilnya. Ejek Wallbridge, menjadi orang yang iri. Wallbridge sudah melantunkan dalam benaknya. Semoga anak-anak itu tidak disembuhkan oleh badut ini. Geralt sendiri tidak mengetahui adanya kontroversi di antara mereka yang berada di luar ruang isolasi. Bagaimanapun, dia sepenuhnya disibukkan dengan teknik terapi akupuntur ilahi. Dengan setiap jarum yang masuk dan keluar yang sekarang berwajah pucat, Geralt perlahan-lahan mendapati dirinya semakin lelah. Butir-butir keringat besar menetes dari dagunya. Tentu saja tidak membantu bahwa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengisi kembali oksiblut bayi. Meskipun begitu, ia mempertahankan kecepatan dan ketepatannya yang luar biasa. Karena itu, tidak lama kemudian dia selesai dengan semua bayi di ruangan itu. Sepanjang usahanya, bayi-bayi yang sebelumnya disembuhkan Geralt sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wajah mereka tidak lagi gelap. Dan sebaliknya, kulit mereka perlahan berubah lebih cerah dan lebih cerah. Tanda-tanda yang jelas bahwa mereka pulih. Terlebih lagi, pembengkakan di tubuh mereka juga sudah mereda. Dan kulit mereka tampak kembali normal. Faktanya, bahkan aura dan vitalitas mereka terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melihat semua ini, Zain sangat lega dan gembira sehingga dia langsung menangis. Bahkan Jess mendapati dirinya menangis bahagia. Kegembiraan mereka berasal dari fakta bahwa semua bayi kemungkinan besar berhasil keluar hidup-hidup sekarang. Setelah dengan hati-hati memeriksa bayi-bayi itu hanya untuk ukuran yang baik, kedua pria itu mendapati diri mereka mengatupkan tangan sambil menghela napas lega untuk menenangkan kegembiraan mereka. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bapak, Crawford benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Sorak kedua pria itu dengan kekaguman yang luar biasa. Geralt sendiri hanya tersenyum lemah mendengar pernyataan mereka. Pujian dan kekaguman tidak terlalu berarti baginya. Selama bayinya sembuh, itu berarti dia telah berhasil mencapai tujuannya. Sekarang setelah dia selesai dengan masalah ini, pikirannya segera mengembara ke masalah berikutnya.
Siapa orang yang bertanggung jawab melakukan semua kekejaman ini di Mayberry City? Dan apakah orang itu lebih kuat atau lebih lemah darinya? Bagaimanapun, jika dia tidak segera menemukannya, orang itu pasti bisa mulai menyakiti orang lain. Dia harus segera bergerak karena dia sudah menggunakan kekuatan batinnya sebelumnya. Meskipun dia tidak yakin apakah Kuina akan dapat mendeteksinya mengingat bahwa dia saat ini paling rentan, Geralt tahu bahwa dia masih harus segera bergegas ke Mountain Top Villa. Lagi pula, selama dia dekat dengan batu Zircopsite, Kuina mungkin tidak akan terlalu tertarik untuk mendekatinya. Dengan pemikiran itu, dia dengan cepat keluar dari ruang isolasi. Namun, begitu dia berada di luar, dia langsung disambut oleh ekspresi kegembiraan dan kekaguman dari mereka yang telah mendengar bahwa Geralt telah berhasil menyelamatkan anak-anak. Mengetahui betapa mahirnya dia dengan teknik terapi akupuntur ilahi, beberapa dokter yang lebih tua bahkan mulai berlutut di depan Geralt, berharap dia akan membawa mereka di bawah sayapnya sebagai murid. Pada saat itu, Walbridga yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya tiba-tiba berkata, "Luar biasa, bukan? Kamu hanya beruntung, anak muda." Meskipun Geralt awalnya berencana untuk segera pergi, setelah mendengar kata-kata Walbridge, dia berbalik menghadap pria arogan itu sebelum menjawab dengan nada dingin. "Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat janjimu sebelumnya?" Apa?" kata Walbridge, tercengang. "Saya ingat dengan jelas Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan apapun yang saya minta selama saya bisa menyembuhkan bayi." "Itu benar, Dokter Lum. Kami semua mendengar Anda membuat janji juga," kata salah satu dokter. Melihat semua orang sekarang menatapnya, Walbridge membusungkan dadanya dalam usahanya untuk terlihat seperti orang terhormat sebelum berkata, "Hah, saya selalu menjadi orang yang menepati janji saya. Katakan padaku apa yang kamu inginkan." Dengan betapa megahnya Walbridge, Geralt hanya bisa memandangnya dengan jijik sebelum memerintahkan, "Baiklah. Aku ingin kamu kentut." "Maafkan saya," tanya Walbridge, jelas terkejut. "Aku menyuruhmu kentut. Lakukan setidaknya 100 kali di depan semua orang di sini." Pada titik ini, semua orang sudah tertawa terbahak-bahak. "Kakao, apa menurutmu aku bisa kentut kapanpun aku mau?" gumam Walbridge, merasa sangat terhina. "Kenapa tidak? Ini hanya 100 jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Izinkan saya untuk membantu," jawab Geralt sambil dengan cepat menusuk salah satu titik akupuntur Walbridge dengan jari. Hampir segera setelah itu, suara kentut yang keras memenuhi koridor. Kemudian yang lain, dan yang lain. Saat Walbridge terus kentut di luar kehendaknya, wajahnya sudah pucat karena semua penghinaan. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dengan semua orang sekarang fokus pada Walbridge saat mereka menutupi hidung mereka, Geralt mengambil kesempatan untuk menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, Walbridge mengeluarkan satu kentut terakhir dan ekstra panjang sebelum akhirnya berteriak, Aku sudah selesai." Totalnya 100 kentut, yang mengejutkan semua orang. Geralt sudah tidak ada lagi. Meskipun beberapa dokter tua ingin mencoba mengejarnya, mereka dengan cepat menyadari bahwa itu mungkin akan menjadi usaha yang sia-sia. Lagi pula, mereka sekarang menyadari bahwa Geralt telah merencanakan pelariannya saat dia memerintahkan Walbridge untuk mulai kentut sebagai pengalih perhatian. Beberapa saat kemudian ketika Geralt mulai mempercepat mobilnya menuju Mountain Top Villa, langit malam sudah mulai gelap saat mobil melaju melewati hutan lebat. Saat dia terus mengemudi di jalan yang sepi, Geralt menyipitkan matanya sebelum melebarkan matanya karena terkejut. Menginjak rem, mobil itu berhenti berdecit ketika kelopak mata Geralt berkedut dengan cepat pada wanita tua yang berjongkok di tengah jalan. Wanita tua itu sendiri tampaknya sedang membakar beberapa kertas di tangan dengan melemparkannya ke dalam semacam anglo. Apapun masalahnya, wanita tua itu sama sekali bukan wajah yang asing bagi Geralt. Yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan baginya untuk mengetahui siapa dia. Keluar dari mobilnya sebelum menatapnya dengan santai, Geralt berteriak. Tampaknya benar-benar tidak dapat dihindari bagi musuh untuk berpapasan. Namun, saat kalimatnya berakhir, ekspresinya langsung berubah dingin saat dia memelototinya sambil berkata, "Bagaimanapun, apakah kamu yang menggunakan teknik pemakan jiwa pada semua bayi itu? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mampu menggunakan teknik itu? Tetap saja, sayang sekali kamu datang lebih awal. Kalau tidak, aku bisa terus menguras lebih banyak oksiblood dari bayi malam ini untuk membawa latihanku ke level selanjutnya." Jawab wanita tua itu sambil perlahan bangkit sekarang setelah dia selesai membakar apa yang tampak seperti uang kertas. Beralih untuk melihat Geralt, ada tatapan tegas dan tegas di matanya saat dia menambahkan, "Aku akui bahwa kamu benar-benar kuat, Geralt. Seandainya aku tidak meremehkanmu saat itu,
Kamu tidak akan bisa menerimanya kehidupan begitu banyak anggota sihir suci. Bagaimanapun, saya tidak mengizinkan Anda untuk melarikan diri hari ini. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, ikuti saja saya kembali dengan patuh. Tuan Yang Agung menunggumu. Jika belum jelas, wanita tua itu tidak lain adalah Tiara, pemimpin sihir suci. Karena kekuatan dan kemampuannya yang tersegel saat itu, Tiara mampu membunuh saudaranya, Chester. Meskipun dia ingin membunuhnya juga saat itu untuk membalas kematian Chester, dia tidak mampu melakukannya karena prioritasnya saat itu adalah melarikan diri. Bagaimanapun, Geralt ingat Tiara dipanggil pergi oleh Kuina saat itu. Tampaknya keduanya berkenalan satu sama lain. Dengan mengingat hal itu, Geralt kemudian bertanya dengan nada yang agak terkejut, "Tuan yang luar biasa. Apakah Anda mengacu pada Kuina?" "Memang aku. Agar Anda tahu betapa kuatnya Tuan Yang Agung itu, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Anda harus sangat menyadari bahwa ada 3 agama utama dan 9 aliran pemikiran. Benar. Baiklah. Saya ingin Anda tahu bahwa ketiga agama sudah berada di bawah kendali Tuan kita yang agung. Karena itu, kami memiliki murid-murid religius di seluruh dunia. Dengan mengingat hal itu, ketahuilah bahwa Anda tidak akan pernah bisa benar-benar melarikan diri dari Tuan kita yang agung." Ejek wanita tua itu. "Aku punya firasat bahwa seseorang meracuni semua bayi itu untuk memaksaku mengungkapkan diri. Untuk berpikir bahwa saya benar. Eiterwei, tampaknya Anda sekarang antek Kuina juga. Saya berasumsi dia adalah orang yang mengajarkan teknik pemakan jiwa kepada Anda saat itu." Kuina, wanita berbaju putih, dan dewa itu berasal dari tempat yang sama. Dengan pemikiran itu, selain dewa, Kuina seharusnya menjadi satu-satunya orang yang mahir dalam teknik pemakan jiwa. "Kamu pikir kamu sangat pintar, bukan? Meskipun aku benci mengakuinya. Deduksimu benar. Itu benar-benar Tuan yang luar biasa yang telah mengajari saya cara menggunakan teknik pemakan jiwa. Namun, saya bukan satu-satunya orang yang diajari tekniknya. Teman kecilmu juga menguasainya," jawab Tiara dengan senyum dingin di wajahnya. "Tunggu apa lagi? Chester, bawa mereka keluar segera," teriak Tiara. "Dada," Geralt berpikir dalam hati. Tertegun sejenak. Merasakan kehadiran beberapa orang lain, Geralt mendapati dirinya melihat ke arah itu. Saat dia melihat seorang pria yang tampak familiar yang mendorong beberapa orang yang tampak familiar keluar dari hutan, mata Geralt langsung melebar. Itu benar-benar Chester. Dan dia tampaknya menyandera Gavin, Helen, dan Rita. Meskipun tidak diragukan lagi Chester dalam daging, ada sesuatu yang salah. Chester tidak hanya memancarkan niat membunuh yang sangat besar, tetapi ekspresi wajahnya juga meresahkan. Untuk sedikitnya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, Tiara. Tapi aku harap kamu menyadari bahwa aku hanya lemah saat itu karena kekuatanku baru saja disegel sebelum menghadapimu. Dengan pemikiran itu, tidak ada alasan bagiku untuk takut padamu sekarang." Ejek Geralt sebelum langsung berlari ke Tiara. Tiara, bagaimanapun, hanya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat tubuhnya tiba-tiba mulai menjadi tembus cahaya. Hampir seolah-olah dia hanyalah ilusi. Tiara menghilang sepenuhnya di detik berikutnya. Saat itu terjadi, Geralt langsung membeku di tempat. Namun, itu jauh dari tindakan sukarela. Rasanya seolah-olah dia ditahan oleh kekuatan jahat. Apa kekuatan dan kekuatan? Geralt pertama kali memiliki pengalaman dengan kekuatan dan kemampuan Tiara sebelumnya. Dan dia tahu pasti bahwa dia tidak sekuat ini sebelumnya. "Persetan denganmu. Apakah kamu tahu betapa tidak termaafkannya membunuh anggota sihir suci?" Raung Tiara saat dia tiba-tiba muncul kembali tepat di depannya tanpa peringatan dan melancarkan serangan yang ditujukan langsung ke dada Geralt. Kedua tinjunya bertabrakan dengan dadanya. Geralt mendapati dirinya terlempar ke belakang. Suara gemuruh mengikuti saat tubuh Geralt terus bertabrakan dengan beberapa pohon, menyebabkan mereka patah menjadi 2. Karena tubuh Geralt tidak lagi sebanding dengan manusia biasa dan dia baru saja mengaktifkan kembali kekuatan batinnya, dia yakin bahwa kekuatan batin Tiara tidak akan terlalu menyakitkan. Lagi pula, jarak waktu dari terakhir kali mereka bertemu tidak terlalu besar. Sayangnya, kekuatan batin Tiara sekarang bahkan lebih kuat dari miliknya. Meski begitu, Geralt bisa merasakan bahwa kekuatan batinnya sangat aneh, meski dia tidak bisa memastikan alasannya. Apapun masalahnya, begitu Geralt akhirnya bertabrakan dengan pohon yang tidak patah karena benturan tubuhnya, Geralt langsung memuntahkan darah. Seolah-olah dia belum cukup kesakitan. Tubuhnya yang lemas segera mulai jatuh ke tanah. Rasa sakit luar biasa dari punggungnya yang bertabrakan dengan tanah terasa begitu mengerikan sehingga Geralt bisa merasakan sakit akut di beberapa tulangnya.
Itu tidak berlebihan ketika Geralt berpikir bahwa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Meski sudah membuatnya sangat menderita, Tiara tidak mau memberinya kesempatan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Muncul kembali di hadapan Geralt lagi. Wanita tua itu segera mulai mencekik tenggorokannya dengan satu tangan. Cengkeramannya membuat Geralt merasa seperti sedang dicekik oleh sepasang penjepit baja raksasa. Dan ketika dia berbalik untuk melihat wanita tua itu, dia disambut oleh pemandangan wajah yang sangat mengerikan dan tampak ganas. Meskipun Tuan Yang Agung menyuruhku untuk menyelamatkan hidupmu, aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu. Aku butuh balas dendamku. Geralt, aku membutuhkannya lebih dari apapun. Aku akan membalas semua nyawa yang telah kau ambil dari sihir suci hari itu jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Teriak Tiara. Geralt benar-benar tidak mendapatkan istirahat. Dan dia terus-menerus dikejutkan oleh betapa kuatnya Tiara tiba-tiba. Bahkan tidak dapat melepaskan diri dari genggamannya. Geralt sekarang merasa seolah-olah dia hanyalah anak yang lemah dan rapuh. Firasat Geralt mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dan Geralt dengan sepenuh hati menyetujuinya. Setelah memikirkannya, Geralt menyadari bahwa kekuatan batin Tiara saat ini sebenarnya setara dengan Kuina. Apa yang telah Kuina lakukan padanya? Biarkan dia pergi. Teriak tiga orang yang diculik dan ketakutan Smithers sebelum Tiara bisa mendaratkan pukulan lagi ke Geralt yang sekarang berlumuran darah. Rita, khususnya, berteriak lebih keras dari orang tua Mila. Hah, sampah seperti dia tidak sebanding dengan energiku untuk membunuh. Dengan pemikiran itu, hei, Chester, itu saudaramu tercinta, kan? Silakan dan bunuh anak nakal yang tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir tentang Tuan Yang Agung. Karena saya akan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di sini. Perintah Tiara. Terbukti pada titik ini bahwa permohonan belas kasihan keluarga Smith tidak banyak membuat Tiara terkesan. Sebaliknya, mereka tampaknya semakin membuatnya marah. Bagaimanapun, cara Tiara memerintahkan cucunya hampir membuatnya tampak seperti dia hanya berbicara dengan beberapa anggota sihir suci secara acak alih-alih cucunya yang sebenarnya. Setelah dipikir-pikir, anjing, akan menjadi istilah yang lebih baik untuk menggambarkan hubungan Chester dengan Tiara sekarang. Seekor anjing yang sangat patuh dan ganas. Dia hampir tidak memiliki kemiripan dengan cucu perempuan tua itu lagi. Apapun masalahnya. Setelah mendengar perintah itu, Chester yang telah bangkit langsung melotot marah saat dia perlahan mulai berjalan menuju Geralt. Saat dia berdiri di depan pemuda yang terluka itu, Chester hampir tidak ragu-ragu ketika dia meninju wajah Geralt dengan keras. Pukulan itu sendiri membuat Geralt merasa seperti baru saja menabrak pintu kaca saat berlari. Dan Geralt langsung merasa pusing. Jadi bahkan kekuatan batin Chester telah diperkuat. Proses transformasi yang luar biasa. Ata anak laki-laki. Kerja bagus. Kata Tiara dengan tawa sinis saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Heh, bagaimana rasanya? Geralt, orang yang kamu anggap sebagai adikmu menghajarmu seperti ini. Bagaimana rasanya mengetahui bahwa seekor anjing seperti Chester lebih dari cukup untuk membunuhmu? Berhenti sejenak untuk menyeringai jahat. Tiara kemudian kembali ke ekspresi acuh tak acuh sebelum melemparkan belati ke kaki Chester. Sesaat menatap cucunya yang masih dipenuhi dengan niat membunuh, Tiara kemudian berbalik untuk melihat kembali ke Geralt sebelum berkata, apapun masalahnya, karena kamu akan mati di sini. Aku mungkin juga meminta Chester untuk menyelesaikannya. Pukulan. Saya harap Anda menikmati pengalaman dibunuh oleh saudara Anda sendiri. Chester, ini dia kakak laki-laki yang sangat kamu cintai sampai-sampai mengkhianatiku. Aku perintahkan kamu untuk memotongnya dengan belati itu. Setelah mendengar perintah itu, mata Chester menjadi dingin saat dia mengambil belati itu sebelum dengan kejam menebas lengan Geralt. Geralt sendiri bisa merasakan lengannya menjadi sedikit mati rasa saat aroma darah segar memenuhi udara. Anak laki-laki Ata, Chester, sekarang potong salah satu tangannya. Namun, tidak seperti yang pertama kali. Chester tampak ragu begitu mendengar perintah berikutnya. Meskipun belati masih di tangannya, dia hanya membeku di posisi itu. Hampir seolah-olah ada kekuatan magis yang mencegahnya melakukan perbuatan itu. Menatap lurus ke mata Geralt, sebuah suara sepertinya memancar dari dalam dirinya. Berteriak, tidak. Jangan lakukan itu. Melihat itu, Tiara kemudian berteriak. Apa yang kamu lakukan, Chester? Keluar dari linglung itu dan potong lengannya. Ya, Tuan, jawab Chester saat seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mengambil napas dalam-dalam, Chester kemudian perlahan mulai mengangkat belati. Dengan Chester berpegangan erat pada leher Geralt dengan tangannya yang lain, pemuda berlumuran darah itu bahkan tidak bisa mencoba mengelak bahkan jika dia mau.
Kekuatan Chester saat ini terlalu besar untuk Geralt bahkan mulai melawan. Dengan mengingat hal itu, tidak mungkin Geralt bisa membuat lengannya tetap utuh begitu Chester melakukan perbuatan itu. Meskipun dia sadar akan hal itu, yang bisa dilakukan Geralt hanyalah menyaksikan belati itu yang ujungnya menghadap ke bawah diangkat perlahan ke titik optimal. Sebelum mulai turun dengan cepat, saat jantung Geralt berdetak kencang, dia berpikir tentang bagaimana dia hanya selangkah lagi untuk mencapai pembaptisan surga. Itu seharusnya terjadi malam ini juga. Memikirkan bahwa dia akan dihabisi oleh Tiara bahkan sebelum dia bisa berurusan dengan Kuina atau menemukan wanita berbaju putih. Geralt tahu bahwa Chester tidak bisa disalahkan karena dia tidak lebih dari boneka bagi Tiara sekarang. Tidak mampu untuk tidak mematuhi perintahnya. Apapun masalahnya, Geralt terus fokus pada belati yang turun dengan cepat saat pikirannya bersiap untuk rasa sakit yang akan datang, setelah lengannya dipotong. Momen itu sendiri terasa seperti selamanya karena segala macam kenangan mulai membanjiri pikirannya. Hampir seolah-olah pikirannya tidak lagi terikat oleh segala bentuk pembatasan. Geralt ingat pepatah bahwa beberapa saat sebelum seseorang meninggal, hidup mereka akan benar-benar berkedip di depan mata mereka dalam 1/10 detik. Mungkin saat ini dia sedang mengalaminya. Di tengah banyaknya kenangan, Geralt tiba-tiba melihat sosok yang sangat jelas di hadapannya. Itu adalah Mila. Aku ingin tahu apakah Mila sudah mati atau masih hidup pada saat ini. Jika dia masih di antara yang hidup, bagaimana keadaannya dalam hidup? Apakah hidupnya baik, sedih? Apakah dia dicintai dan disayangi? Atau mungkin dia disiksa dan dilecehkan? Perjanjian air suci akan segera terjadi juga. Ayah, ibu, Jessica, kakek, dan Lyra. Mungkinkah malam ini benar-benar menjadi malam terakhirku? Apakah saya akan mati karena rasa sakit dan kehilangan darah setelah semua anggota tubuh saya dicabut dari tubuh saya? Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Saya harus terus hidup. Aku harus terus mencarinya sampai akhirnya aku bisa melihat Mila dengan mataku sendiri lagi. Mengikuti pemikiran itu, tubuh Geralt bergerak berdasarkan insting dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak memperhatikan di mana lengan atau belati Chester berada. Namun entah bagaimana Geralt berhasil meraih pergelangan tangan Chester dengan kuat. Dengan lengannya sekarang tertahan dan belati tidak bergerak di tangannya, mata Chester menjadi lebih ganas saat dia mencoba untuk terus mencoba menyerang Geralt. Pada saat itu, Geralt yang masih mengeluarkan banyak darah dari lukanya tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum berteriak. Apakah kamu sudah lupa bahwa kamu ingin menebus dosamu, Chester? Jangan biarkan Tiara terus menggunakanmu untuk melakukan lebih banyak kejahatan. Mendengar itu, Chester tampak tertegun sejenak. Saat itulah liontin giok yang dimiliki Geralt yang telah diwarnai merah karena semua darahnya tiba-tiba mulai bersinar aneh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar darinya. Cahaya itu sendiri hanya dapat disaingi oleh kecerahan lampu sorot yang intens, dan langsung menerangi seluruh area dengan kilatan yang menyilaukan. Chester sendiri terkena tepat sasaran oleh cahaya keemasan, dan saat itu terhubung dengannya, Chester tiba-tiba mulai berteriak kesakitan. Geralt menyaksikan dengan mata terbelalak saat cahaya hitam mulai merembes keluar dari tubuh Chester. Perlahan tapi pasti, Chester mulai kehilangan kekuatan dan kekuatannya. Vitalitasnya juga berkurang dengan cepat. Dan pada saat dia berhenti berteriak, Chester sangat lemah sehingga hanya dengan satu dorongan dari Geralt, dia akhirnya jatuh ke tanah, langsung pingsan. Dada, seru Geralt sambil memegangi lukanya yang masih berdarah. Tidak peduli berapa banyak dia memanggil. Bagaimanapun, Chester benar-benar kedinginan. Pada saat itu, liontin itu tiba-tiba mematikan lampu keemasan untuk kilatan ketujuh warna pelangi. Geralt tentu saja terkejut dengan semua perubahan ini. Liontin giok bertingkah sangat aneh hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memegang harta karun seperti itu, Geralt. Teriak Tiara. Kilatan keserakahan di matanya. Setelah mendapatkan harta itu, aku pasti bisa meningkatkan latihanku lebih jauh. Tambah Tiara saat dia langsung mulai bergegas menuju Geralt dengan mata penuh keserakahan. Namun, sebelum dia bisa terlalu dekat, beberapa suara gemerisik tiba-tiba mulai datang dari segala arah. Hal berikutnya yang dia tahu, 8 sosok yang sangat cepat telah mengepung dia dan Geralt. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup layak untuk mendapatkan harta itu, Nona tua? Geralt milik kita, teriak salah satu dari 8 pria itu. Orang-orang itu sendiri tampak sangat pucat. Dan, terus terang, mereka tampak seperti sudah mati selama beberapa hari. Meski begitu, orang yang berteriak memiliki suara yang sangat mendominasi dan keras. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka tampaknya memiliki keterampilan yang sangat kuat, dengan tidak ada dari mereka yang merasa lebih lemah dari Tiara.
Ada tuan kuat seperti itu dengan kehadiran luar biasa selama ini. Dan untuk berpikir bahwa mereka semua akan menunjukkan diri mereka pada saat yang sama. Geralt hanya bisa melihat mereka dengan ketakutan di matanya. Apa yang terjadi lagi? Yang paling aneh adalah seberapa kuat kekuatan batin Tiara, Chester, dan 8 pria itu. Ada semua pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kekuatan batin Geralt sendiri. Dan fakta itu saja membuat Geralt ketakutan. Mengingat bagaimana Tiara telah menyebutkan 3 agama dan 9 aliran pemikiran sebelumnya. Geralt sekarang menyimpulkan bahwa pasti ada lebih dari 2 kekuatan yang berlawanan yang bermain. Sementara Kuina berasal dari salah satu dari mereka. 8 pria yang baru saja menunjukkan diri tampaknya berasal dari yang lain. Apapun masalahnya, Geralt sangat yakin akan satu hal. Kedua kekuatan itu keluar untuk menangkapnya. Oh, apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bahkan memiliki kemampuan untuk melawanku terlebih dahulu. Balas Tiara saat dia mengunci matanya ke Geralt sebelum bergegas ke arahnya. Melihat itu, ke-8 pria itu melakukan hal yang sama. Sepersekian detik kemudian, kedua belah pihak meraih tangan dan kaki Geralt sebelum mulai menarik dengan sekuat tenaga. Ya Tuhan, aku akan dicabik-cabik. Meskipun Geralt bertekad untuk keluar hidup-hidup, sulit untuk mempertahankan harapan seperti itu ketika anggota tubuhnya benar-benar terkoyak. Liontin Giok, apakah Anda benar-benar artefak spiritual? Jika Anda dapat mendengar saya, maka tolong bantu saya sekali lagi. Aku belum bisa mati. Tolong. Saya belum mau mati. Teriak Geralt dalam benaknya. Berharap Liontin Batu Giok itu akan bereaksi terhadap permintaan bantuannya. Sayangnya, sepertinya tidak ada reaksi dari Liontin Batu Giok itu. Benar-benar sedih dan malu. Geralt mendapati dirinya memuntahkan darah saat kedua belah pihak terus memutarnya. Dengan satu deru rasa sakit terakhir, pembuluh darah hijau di sekujur tubuhnya tiba-tiba meletus, menyebabkan kekuatan besar menyelimuti tubuhnya tiba-tiba. Kekuatan aneh itu sendiri terasa hampir meledak, dan kekuatannya menyebabkan kedua belah pihak terbang mundur dengan sangat keras. Itu adalah hal terakhir yang Geralt ingat sebelum penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Pada saat dia akhirnya bangun lagi, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di dalam sebuah ruangan. Menyadari bahwa ada sekelompok orang yang mengelilinginya. Geralt yang masih sedikit linglung dapat melihat paling tidak bahwa Rita, Gavin, dan Helen ada di sana bersamanya. Tuan Crawford, kamu akhirnya bangun. Teriak Jess yang sepertinya telah duduk di sampingnya selama ini. Menyadari bahwa lukanya telah dibalut. Geralt sekarang tahu bahwa Jess lah yang telah menstabilkan kondisinya. Terima kasih, dokter. Maaf, jawab Geralt sambil memegangi lukanya. Mengingat bahwa dia hampir dibunuh oleh Tiara dan 8 pria itu. Geralt menoleh untuk melihat keluarga Smith ketika dia bertanya. Bibi Helen. Paman Smith, apakah Anda yang menyelamatkan dan membawa saya ke sini? Saat dia menunggu jawaban mereka, Geralt samar-samar mengingat dirinya sendiri dengan putus asa memohon Liontin Giok untuk membantunya saat itu. Dia juga mengingat ledakan energi tiba-tiba yang dipancarkan dari tubuhnya sebelum akhirnya pingsan. Secara alami, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah pingsan. Benar, Geralt, tadi kau hampir membuat kami takut mati. Tahu. Anda mengirim ke-9 dari mereka terbang ke udara ke segala arah. Merasakan kesempatan untuk melarikan diri. Kami kemudian dengan cepat membawamu kembali bersama kami. Jelas Helen yang sangat jelas masih ketakutan setelah menyaksikan semua yang terjadi hari ini. Setelah itu, Helen menjelaskan bagaimana Tiara membawa beberapa anak buahnya ke rumah mereka tidak lama setelah Geralt pergi. Karena Gavin, Rita, dan Helen kebetulan sedang melayani Lady Smith saat itu, mereka bertiga akhirnya diculik oleh Tiara dan anak buahnya. Akhirnya, semua itu menyebabkan Tiara mengepung Geralt. Dari apa yang Helen katakan padanya, Geralt menyimpulkan bahwa Tiara sebelumnya pasti tidak dapat menemukannya di Maybury, bahkan setelah berhari-hari mencari. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan semua ini hanya untuk menyingkirkannya. Mengesampingkan Tiara untuk saat ini, Geralt mulai memikirkan Liontin Batu Giok. Ternyata Liontin itu tidak sesederhana yang awalnya Geralt pikirkan. Lagi pula, itu praktis menyelamatkan kulitnya lebih awal. Sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, Zack yang juga telah hadir selama ini tiba-tiba berkata dengan nada khawatir. Kamu benar-benar membuat kami takut setengah mati sebelumnya, Tuan Crawford. Pada saat kami sampai di sana untuk membawa tubuh Anda yang tidak sadarkan diri, Anda benar-benar berlumuran darah. Aku benar-benar memiliki pengalaman mendekati kematian sebelumnya. Itu pasti. Bagaimanapun. Di mana kita? Tanya Geralt. Tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di suatu tempat yang asing.
Kami saat ini berada di sebuah villa yang berada di tengah puncak gunung. Selagi kita membahas topik ini, dengan senang hati saya umumkan bahwa kita telah berhasil melubangi gunung. Kami akan segera menemukan apa yang Anda cari, Mer. Crawford, lapor Zack. Saya melihat. Itu menjelaskannya. Geralt. Tentu saja. Berbicara tentang seberapa kuat liontin batu giok itu bereaksi pada saat itu. Sebelum Zack sempat menanyai Geralt tentang hal itu, seorang wanita yang berteriak tiba-tiba terdengar dari kamar sebelah. Tak lama kemudian, terdengar suara piring jatuh ke lantai. Tidak perlu banyak untuk bisa menebak bahwa seorang wanita baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tidak lama kemudian, seorang perawat muda yang tampaknya berusia sekitar 18 tahun tersandung ke dalam ruangan sambil berteriak dengan suara panik, Dokter. Maaf, pria di sebelah sudah bangun. Dan dia perlahan melepaskan pengekangan bajanya. Apa? Teriak Zack tak percaya sebelum melirik beberapa anak buahnya yang berada di dalam ruangan. Mendapat pesan itu, para penjaga langsung menuju ke kamar sebelah. Apa yang sedang terjadi? Tanya Geralt, pria itu yang mencoba membunuhmu dengan belati tadi malam. Sementara kami yakin bahwa dia masih tidak sadarkan diri pada saat kami mulai memindahkan Anda ke sini. Setelah tiba di villa, kami menyadari bahwa dia telah membuntuti kami sampai ke sini. Meskipun dia sangat lemah saat itu, dia terus menggumamkan kalimat, "Aku akan menyelamatkanmu, Mer." Crawford, mendengar itu, kami tidak bisa membiarkan Tuan Lile membunuhnya begitu saja. Lagi pula, kami belum yakin apakah dia teman atau musuh. Karena itu, kami menahannya dengan rantai baja untuk saat ini. Jawab Helena. Itu Chester. Seru Geralt saat kelopak matanya berkedut. Segera melompat dari tempat tidurnya. Geralt mulai bergegas ke kamar sebelah. Saat masuk, Geralt melihat beberapa pengawal berdiri di dekat pintu. Semuanya tampak agak tercengang. Berbalik untuk melihat apa yang mereka semua lihat. Geralt melihat Chester berdiri di sana, memutuskan rantai lagi dengan tangan kosong. Dari kelihatannya, dia telah diikat dengan setidaknya selusin rantai baja, meskipun banyak dari mereka sudah tergeletak putus di lantai. Meskipun semua penjaga memiliki tongkat listrik di tangan, tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju untuk menyerangnya. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang sangat kuat. Merasa sangat tersentuh melihat teman dekatnya hidup dan menendang lagi. Geralt berteriak, "Chester!" Mendengar suara yang familiar itu, tubuh Chester mulai bergetar sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat apakah itu benar-benar Geralt. Setelah mendapatkan konfirmasi itu, Chester memanggil dengan sangat lambat, Tuan Crawford." Cara dia berbicara mengingatkan pada seorang balita yang belum bisa berbicara dengan jelas. Meskipun begitu, Geralt tahu bahwa Chester sepenuhnya sadar dari sorot matanya saja. Dia benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menghidupkan kembali Chester. "Ya, ini aku. Chester," jawab Geralt sambil menatap lurus ke mata kakaknya. Chester telah melakukan pukulan mematikan untuk Geralt saat itu untuk menyelamatkan saudaranya. Dan Geralt selalu merasa bersalah tentang itu. Terlepas dari seperti apa Chester sekarang, Geralt tidak bisa menahan perasaan senang melihatnya hidup. "Chester, kan, kau tahu. Bagaimanapun juga, bagaimana kau bisa dibangkitkan?" Tanya Geralt sambil perlahan mendekatinya. Chester sendiri sepertinya memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada Geralt. Dan meskipun proses penjelasannya agak lambat dan canggung, Geralt masih bisa mengerti apa yang dikatakan saudaranya. Ternyata, setelah Geralt secara pribadi mengubur tubuh Chester, Tiara menggalinya lagi dan menggunakan teknik rahasia yang diajarkan Kuina padanya untuk membangkitkan dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Chester juga meluangkan waktu untuk menjelaskan warisan lama dari sihir suci. Rupanya, jiwa Kuina adalah orang yang secara profesional mendirikan sihir suci. Dan sebelum dia meninggal, dia telah membuat persiapan khusus untuk kebangkitannya sendiri ratusan tahun kemudian. Setelah mendengar ini, Geralt akhirnya mengerti segalanya. Jadi itu sebabnya Tiara sangat ketakutan ketika dia menerima surat dari bawahan Kuina di depan manor hari itu. Kuina sebenarnya adalah leluhurnya. Adapun kebangkitan Chester, itu sama sekali bukan kebangkitan yang nyata. Dari apa yang sekarang dipahami Geralt, Kuina telah menggunakan beberapa bentuk sihir kuno untuk mengisi tubuh Chester dengan vitalitas. Sehingga dalam arti tertentu, membangkitkan dia. Meskipun bentuk sihir ini pada dasarnya jahat, menggunakannya pada seseorang akan sangat meningkatkan kekuatan orang tersebut. Tiara menjadi contoh nyata dari itu. Terlepas dari itu, tidak berlebihan untuk menganggap Chester saat ini sebagai setengah manusia dan setengah iblis. Chester juga menambahkan bahwa beberapa orang berada dalam kondisi yang sama dengan dia sekarang.
dan bahwa mereka juga telah mengalami transformasi besar karena tindakan Kuina. Selama ini, aku hidup sebagai pengamat, seperti aku sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhku. Rasanya seperti saya sedang menonton film kacau di mana saya akan melakukan apapun yang Tiara perintahkan kepada saya. Saya telah melakukan terlalu banyak kekejaman yang tidak saya inginkan. Namun, cahaya keemasan yang terpancar dari liontin itu, sepertinya mengandung semacam energi magis. Begitu saya terkena itu, semua rasa bersalah dan kejahatan dari tubuh saya sepertinya mencair. Memungkinkan saya untuk secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran saya dan membebaskan diri dari hanya menjadi pengamat. Jelas Chester, mengingat apa yang Guru Ghost katakan padanya. Energi yang geral sangat maskulin karena belum menjalani pembaptisan suci. Selain itu, Master Ghost juga mengatakan bahwa pemilik liontin batu giok itu memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Dengan pemikiran itu, liontin batu giok itu jelas bukan benda biasa. Geral ingat betapa terangnya liontin batu giok itu bersinar saat Chester masih mencekiknya. Dia juga ingat bagaimana cahaya hitam tampaknya telah keluar dari tubuhnya. Liontin giok itu pasti telah memurnikan sifat jahat dalam tubuh Chester pada saat itu. Omong-omong, Chester, siapa 8 pria itu? Kalian semua memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Dan bahkan milikku tidak pernah bisa berharap untuk menyaingi milikmu sekarang. Kurasa aku bahkan tidak bisa melukai kalian dengan kekuatanku saat ini. Kata Geral. Orang-orang itu. Mereka berasal dari organisasi bernama Judgment Portal. Sementara Tiara melapor ke Kuina. Aku mendengar mereka menyebutkan bahwa portal penghakiman dan pasukan kegelapan ilahi Kuina masih merupakan kekuatan yang relatif baru. Dari apa yang saya temukan, kelompok portal penghakiman terus-menerus melawan pasukan kegelapan ilahi. Grup mereka juga telah secara aktif mencoba menemukan Anda. Dari salah satu konfrontasi kami dengan mereka, salah satu anggota portal penghakiman mengatakan bahwa mereka ingin menangkapmu sebelum menuju ke kota kuno untuk mencari mayat Nyonya Surgawi. Jelas Chester sambil batuk. Seperti yang dia katakan sebelumnya, meskipun Chester dikendalikan secara fisik, pikirannya telah aktif sepanjang waktu. Itulah alasan mengapa dia masih bisa mengingat semua ini, meskipun agak kasar. Kota tua, seorang wanita surgawi, wanita berbaju putih, dan apakah portal penghakiman itu? Anggota mereka sangat kuat, Geral berpikir dalam hati, bingung. Dari apa yang telah dia pelajari, Geral dapat menyimpulkan setidaknya setengah dari apa yang terjadi dengan seluruh kota kuno. Yumi adalah bagian dari keluarga Gunther dan saat itu, dia dan wanita tua itu telah menghilang di Istana Raja Lautan. Karena bahkan tidak ada jejak kirinya, Geral bisa berasumsi bahwa dia sudah mati. Sekarang, bagaimanapun, dia berpikir sebaliknya. Mungkinkah dia bertahan, dan bisakah dia pergi ke tempat lain untuk mengeluarkan wanita berbaju putih itu? Kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil. Bagaimanapun, Geral sebelumnya telah mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki sisa-sisa Istana Raja Lautan. Seperti yang diharapkan, makam itu benar-benar hancur. Melihat Chester, Geral kemudian bertanya, apakah kamu tahu di mana kota kuno itu? Chester. Sambil menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, Chester kemudian menjawab, sayangnya, yang saya tahu hanyalah bahwa Kuina dan yang lainnya segera menuju ke sana saat mereka mengetahui bahwa wanita berbaju putih ada di sana. Sebelum pergi, dia menyuruhku dan Tiara untuk mengejarmu. Selain itu, aku benar-benar tidak tahu di mana kota kuno itu berada. Kota tua, Master Nakol membicarakan hal itu beberapa hari yang lalu. Jika saya ingat dengan benar, para Gunther tinggal di sana, kata Dr. Map yang selama ini diam tiba-tiba. Oh, jika para Gunther ada di sana dan jika wanita berbaju putih muncul di sana, maka aku yakin itu adalah kota kuno yang sama dengan yang dibicarakan Chester. Melihat betapa tajamnya Geral menatapnya, Jess kemudian menjawab, nah, Master Nakol saat ini sedang memberikan kuliah di Maybury City. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya pasti bisa memperkenalkannya kepada Anda. Terlebih lagi, dia kebetulan adalah teman lama Tuan Sawyerwi. Kedengarannya bagus untukku. Aku akan merepotkanmu kalau begitu. Dr. Map, kata Geral sambil mengangguk. Begitu kalimatnya berakhir, seorang bawahan tiba-tiba berlari ke dalam ruangan. Melaporkan, Tuan Lily, Tuan Crawford, kami telah berhasil menggali sebagian besar gunung dan kami telah menemukan batu berwarna-warni di sana. Batu berwarna-warni, jawab Geral, terkejut. Pada saat itu, Geral merasakan aura maskulin yang sangat kuat berdenyut terus-menerus dari dalam tubuhnya. Itu pasti Zircopsite, teriak Geral, merasa sangat gembira. Dia akhirnya menemukan batu itu. Zack,
Aku ingin kamu segera menginstruksikan anak buahmu untuk memblokir daerah sekitar di sekitar puncak gunung. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Perintah Geralt, segera. Tuan Crawford. Sementara itu, beberapa pekerja di puncak gunung masih merasa tercengang saat menatap bongkahan batu warna-warni yang terpancar terang. Sementara mereka semua tergoda untuk menyentuh batu itu merasa akan membawa keberuntungan batu itu terletak tepat di tengah-tengah gua. Meskipun itu sendiri tidak akan menghentikan mereka untuk masuk. Begitu salah satu dari mereka mendekati pintu masuk gua untuk melihat lebih baik batu berwarna-warni itu mereka akan segera disambut oleh panas terik yang nyaris tak tertahankan. Tuhanku, ini agak terlalu panas, bukan? Kata beberapa pekerja yang telah mencoba tetapi jelas gagal masuk ke dalam gua sambil menyeka keringat di dahi mereka. Bagaimanapun, Tuan Crawford benar-benar beruntung, bukan? Saya memperkirakan bahwa batu ini akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta dolar. Beberapa orang jelas iri dengan keberuntungan Geralt, dan banyak dari mereka berpikir untuk mencuri potongan-potongan kecil batu untuk dibawa kembali bersama mereka. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekatinya. Rencana mereka terhenti tak lama setelah beberapa pengawal Crawford tiba-tiba muncul di hadapan para pekerja dan memerintahkan mereka untuk segera turun gunung. Pada saat itu, semua jalan menuju gunung dalam radius 50 mil telah diblokir. Dan siapapun yang sebelumnya berada di sekitar akan segera dipaksa keluar. Bagaimanapun, itu tidak lama sebelum Geralt berdiri sendirian di depan pintu masuk gua. Melihat ke dalam gua bawah tanah, dia melihat batu itu dan betapa cemerlangnya sinar cahaya berwarna-warni yang dipantulkannya. Merasa terkejut dan kagum secara bersamaan, Geralt merasa seolah-olah pikiran aneh terus-menerus mencoba berkomunikasi dengannya dari luar. Geralt berpikir dalam hati, lubang yang begitu besar di dalam gunung. Mungkinkah gua ini setara dengan semacam rumah besar di masa lalu? Apapun masalahnya, Geralt akan pergi lebih jauh untuk melihat Zircopsite lebih dekat terlebih dahulu. Meskipun butiran keringat sudah mengalir di dahinya di pintu masuk gua, panas yang luar biasa bukanlah apa-apa baginya. Dengan pemikiran itu, dia kemudian melompat ke dalam gua. Setelah mencapai bagian bawah, Geralt sedikit tersentak karena rasa sakit dari lukanya yang masih agak segar meskipun pintu masuk gua hanya seukuran lubang sumur. Geralt menemukan bagian dalam gua jauh lebih besar dari yang dia perkirakan sebelumnya. Area itu sangat luas. Bahkan, semakin Geralt melihat sekeliling, semakin dia merasa ada yang tidak beres dengan gua itu. Berdasarkan deduksinya, gua itu tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu telah diukir oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Saat Geralt terus memindai area tersebut dengan bantuan cahaya terang dan warna-warni yang memancar dari Zircopsite, kelopak matanya tiba-tiba mulai berkedut dengan cepat saat dia melihat ke arah tertentu dan melihat sesuatu yang menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.